Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 26, pertunjukan yang bagus. Karena kegembiraannya, tangannya sedikit tidak mau. Sudah lama dia tidak merasa seperti ini, dan dia merasa bahwa gairah yang terpancar akan keluar dari tubuhnya. Setiap kali dia melakukan urusan rutin dengan wanita berwajah kuning di rumah, dia tidak bisa bertahan lama. Hanya ketika dia memikirkan Jiang Yan, hanya ketika Anda merasa bersemangat barulah Anda bisa bertahan sebentar. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia memiliki penyakit yang hanya bisa disembuhkan oleh Jiang Yan. Memang, setelah melihat sosok yang begitu cantik, wanita lain hanyalah jenderal. Tepat ketika dia membuka kancing pertama di lehernya, tiba-tiba ada seruan dari luar pintu, dan kemudian pintu dibanting dan dirobohkan oleh sesuatu, dan mata petugas terbang ke arahnya dengan suara meletus. Jatuh ke tanah. Li Junyi menoleh dengan ngeri, dan menemukan bahwa Lin Yu, Shen Yuxuan, dan Zhou Chen masuk dengan agresif. Dengan ide, dia bergegas ke Jiang Yan dan meraih tangannya dan berkata dengan cemas, Jiang Yan, ada apa denganmu? Kamu baru saja minum seteguk alkohol. Apakah itu alergi terhadap alkohol? Persetan denganmu, berpura-pura. Shen Yuxuan berteriak, bergegas, dan terbang untuk memukul Li Junyi dengan sebuah tendangan. Li Junyi telah berlatih bertarung, jadi Shen Yuxuan tidak bisa mengancamnya dengan tendangan ini, jadi dia merunduk ke samping. Namun, Shen Yuxuan bergegas lagi dan memukulnya dengan pukulan di wajahnya. Li Junyi meraih lengannya dan memutarnya dengan keras, lalu dia tersandung ke tanah. Aduh! Shen Yuxuan berteriak kesakitan, dan kemudian hanya melihat kepalan tangan besar jatuh di wajahnya. Apa? Shen Yuxuan tidak bisa menahan teriakan, tetapi kemudian dia menemukan bahwa tinjunya telah berhenti di wajahnya, dan Lin Yu dengan kuat menggenggam lengan Li Junyi. Wajah Lin Yu sedingin es dalam 3 atau 9 hari, dan tangan yang memegang Li Junyi tiba-tiba berputar. Apa? Li Junyi berteriak, tubuhnya berputar tanpa sadar dengan pergelangan tangannya, wajahnya menjadi pucat, dan dia berkeringat dingin. Jiarong, lupakan saja, orang-orang baik-baik saja, jangan impulsif. Zhou Chen berkeringat, dan dia bergegas untuk membujuknya. Orang-orang dari Departemen Propaganda masih menunggu di sana. Jika Li Junyi terluka, sangat sulit untuk dijelaskan. Ingat, jika aku menemukan idemu untuk memukulnya lagi lain kali, aku akan membunuhmu. Nada suara Lin Yu tidak mengandung emosi apapun. Setelah berbicara, dia menjabat tangan Li Junyi dengan tiba-tiba, lalu mengambil Jiang Yan dan berjalan keluar, dan berkata pada saat yang sama, Zhou Chen, cepat, carikan aku kamar, lalu cari Pin, cepat. Bagus. Zhou Chen menarik seorang manajer kamar dan memintanya untuk membawa Lin Yu ke kamar, dan kemudian berlari untuk membantu Lin Yu menemukan jarum. Pada saat ini, kekuatan obat Jiang Yan telah mencapai puncaknya, dan tubuhnya mulai berputar tanpa sadar. Tidak apa-apa, sebentar lagi akan baik-baik saja. Lin Yu menghiburnya sambil menggendongnya ke ruang tamu, manajer kamar menutup pintu untuk mereka dan segera keluar. Lin Yu meletakkan Jiang Yan di tempat tidur, dan Jiang Yan mengaitkan lehernya, menghembuskan napas hangat di telinganya, tolong, bantu aku. Aku mau. Meskipun Jiang Yan di luar kendali, dia tahu persis apa yang dia bicarakan dan apa yang dia lakukan, meskipun dia merasa tidak nyaman, dia juga memiliki keinginan untuk aspek itu, tetapi dia belum mencapai titik di mana dia harus, setidaknya, dia masih bisa mengendalikannya. Dirimu sendiri. Tapi dia masih harus mengatakan ini kepada Lin Yu, karena dia tahu ini adalah kesempatan emas,
kesempatan untuk menjadikan dirinya seorang wanita Lin Yu dengan cara yang tidak terlalu menyakitkan. Jika dia menginginkannya, maka dia tidak berhutang apapun padanya. Di bawah godaan besar ini, detak jantung Lin Yu sengit, tetapi dia dengan hati-hati mengambil tangan Jiang Yan dari lehernya, dan kemudian dengan lembut menggosok titik akupuntur di pergelangan tangan dan perutnya, dan berkata dengan lembut, "Seharusnya terasa lebih baik sekarang." Jiang Yan menggelengkan kepalanya dengan ringan, tolong bawa aku." Saat dia berbicara, dua baris air mata yang jernih mengalir perlahan dari sudut matanya. Baru saja, dia hampir dibawa oleh sampah dari barang-barangnya yang paling berharga. Barusan, dia hampir meminta maaf kepada He Jiarong selama sisa hidupnya. Lin Yu tampaknya melihat melalui pikirannya, mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan lembut, "Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, aku yang harus merenungkannya. Maaf karena tidak melindungimu." Setelah Lin Yu mengatakan ini, air mata di sudut mata Jiang Yan semakin kuat, berdeguk, Aku tidak layak untukmu. Apa yang saya lakukan untuk Anda sangat berharga. Anda adalah istri saya." Lin Yu dengan lembut menjabat tangannya dan menghiburnya, "Jangan khawatir, saya tidak akan dengan enggan menghadap saya sampai Anda benar-benar menerima saya di dalam hati Anda. Anda melakukan apa saja." Tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar pintu. Saat Lin Yu hendak bangun untuk membuka pintu, Jiang Yan meraih tangannya, Jangan tinggalkan aku." Lin Yu harus duduk, mengambil kartu kamar di tangannya, dan melemparkannya ke bawah pintu. Kartu kamar terbang keluar dari bawah pintu ke tanah, dan berteriak keluar, "Buka pintunya sendiri dan masuk." Zhou Chen di luar pintu terkejut dengan kartu yang terbang keluar. Dia dengan cepat mengambilnya dan membukanya dan berlari masuk, lalu menyerahkan Lin Yu kotak jarum di tangannya. Seperti hotel kelas atas ini, persediaan medis ini dipersiapkan dengan baik, jadi dia akan kembali dalam waktu kurang dari 5 menit. Lin Yu buru-buru bangkit dan mendisinfeksi jarumnya, dan kemudian menusuk beberapa jarum di Jiangyan Susanli, Yang Lingkuan, Kukuan, Yingu dan titik akupuntur lainnya. Ekor jarum dipotong sedikit, dan ekor jarum itu bergetar, dan pada saat yang sama hijau-hijau kabut merembes dari tangan Lin Yu, dan itu dirangsang ke tubuh Jiang Yan di sepanjang jarum perak. Dalam sekejap, Jiang Yan tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya tidak terhalang, alkohol dan kekuatan obatnya memudar dengan cepat, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan. "Bagaimana? Lebih baik?" Lin Yu bertanya dengan lembut, berdiri dan mengambil segelas air untuknya. Jiang Yan duduk dari tempat tidur, tidak ada masalah yang lebih serius, mengangguk, mengambil air dan menyesapnya, teringat bahwa dia baru saja memohon Lin Yu untuk meminta dirinya sendiri, dan tiba-tiba dua awan merah menyala di pipinya. "Jiarong, jadi kamu benar-benar tahu bagaimana cara menyembuhkan?" Zhou Chen di samping menatapnya dengan takjub. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mengatasi keracunan Jiang Yan. Dia adalah seorang dokter yang jenius. Sedikit pengetahuan tentang satu atau dua, hanya satu atau dua. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Zhou Chen hanya berpura-pura tidak mendengar. Tidak peduli apa, Lin Yu berkata bahwa dia tahu sesuatu, tetapi pada akhirnya itu semua menghancurkan bumi. Dia tidak lagi percaya bahwa Lin Yu tahu sesuatu, dia bahkan tidak percaya tanda baca. "Di mana Yuxuan? Apa dia baik-baik saja?" tanya Lin Yu. "Tidak apa-apa, hanya saja. Hanya jatuh, dan perutku sakit." Zhou Chen mengerutkan kening. Karena Jiang Yan ada di sana, dia tidak malu untuk mengatakannya secara langsung. Nyatanya, Shen Yuxuan dipukuli habis-habisan. "Haruskah kita kembali?" Lin Yu bertanya kepada Jiang Yan Dao dengan lembut. Dia tahu bahwa Jiang Yan pasti tidak ingin terlalu lama tinggal di sini saat ini terjadi. Jiang Yan mengangguk dengan patuh, dan kemudian dia terkejut menemukan bahwa rasa ketergantungan yang telah lama hilang telah kembali. Dia menatap Lin Yu dengan heran,
tidak mengerti bagaimana perasaannya seperti ini terhadapnya. Apa yang terjadi? Lin Yu bertanya sambil memegang kaki putihnya untuk memakai sepatunya. Tidak ada, ayo pulang. Jiang Yan berinisiatif untuk berdiri dan meraih tangan Lin Yu. Zhou Chen juga tidak menghentikan mereka, dan mengikuti mereka ke bawah untuk mengantar mereka pergi. Jiarong, tunggu. Pada saat ini, Shen Yuxuan, yang keluar dari kamar mandi, berlari dengan panik, dengan terengah-engah berkata, kamu tidak bisa pergi, masih ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Pertunjukan yang bagus? Pertunjukan yang bagus apa? Lin Yu bertanya-tanya. Ceramah Li Junyi, kata Shen Yuxuan dengan semangat. Yuxuan, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Zhou Chen mengerutkan kening dan mengedipkan mata pada Shen Yuxuan. Ekspresi Jiang Yan di samping langsung tenggelam, dan sekarang citra Li Junyi di dalam hatinya sudah sangat kotor, dan dia secara alami tidak ingin melihatnya. Kami tidak melihatnya, kami kembali dulu. Wajah Lin Yu tenang. Percayalah, Jiarong, ini pasti pertunjukan yang besar, dan ini pertunjukan yang bagus, itu akan membuatmu menyenangkan. Shen Yuxuan berkata dengan gembira, meraih tangan Lin Yu dan tidak membiarkannya pergi. Kemudian menoleh ke Jiang Yan dan berkata, kakak ipar, percayalah, tolong hilangkan amarahmu. Lin Yu dan Jiang Yan saling memandang dengan heran, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Zhou Chen di samping mereka juga bingung, dan mereka tidak tahu di mana Shen Yuxuan sedang bernyanyi. Namun, di bawah undangan kuat Shen Yuxuan, mereka kembali ke ruang konferensi di lantai 6. Kursi sudah disiapkan di ruang konferensi saat ini. Ada ratusan orang yang duduk di atas panggung. Di atas panggung, Li Junyi berbicara dengan jas dan sepatu kulit. Saat ini, dia sangat energik dan murah hati, seolah-olah tidak ada yang terjadi sekarang. Jiang Yan akhirnya tahu apa itu kemunafikan, dan matanya menatapnya dengan nyala api kebencian. Sekarang, semua perasaannya untuk pria ini akhirnya menghilang. Hanya pada saat ini, dia benar-benar telah melihat esensi dari bajingan ini. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya, karena dia benar-benar mual, dan bahkan mendengarkan suara munafiknya membuatnya merasa mual. Shen Yuxuan berdiri dan melihat ke atas dan melirik, dan menemukan bahwa Shen Aijia telah kembali saat ini, duduk di barisan depan panggung, dan dia tidak bisa menahan untuk menjilat mulutnya dengan penuh semangat. Kemudian dia mengedipkan mata pada manajer lobi yang berdiri di kejauhan, dan menunjuk ke arloji di tangannya. Manajer lobi segera membuat isyarat oke, dan kemudian mengulurkan 5 jari. Jiarong, kakak ipar, ada 5 menit lagi, dan pertunjukan akan segera dimulai. Shen Yuxuan tidak bisa membantu tetapi memutar dan menari. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.